Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bab 2. Anggota yang pertama, Muhammad Elvan Rizkia, NIM B200190191. 2. Feby Fitria Anggrahini Putri, NIM B200190200. 3. Evi Nurhayati Srihardini, NIM B200190204. 4. Maya Yuliana Fisah, NIM B200190201. Kedudukan dan fungsi akal. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, akal sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan As-Sunnah untuk dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang keempat, akal berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola dan memakmurkan bumi dan seisinya. Kedudukan dan fungsi akal dan wahyu dalam memahami Islam. Daya pikir manusia menjangkau wilayah fisik dan masalah-masalah yang relatif, sedangkan kolbu memiliki ketajaman untuk menangkap makna-makna yang bersifat metafisik dan mutlak. Adapun wahyu dapat dipahami sebagai yang pertama, wahyu langsung atau bisa disebut juga Al-Quran. Yang kedua, wahyu tidak langsung atau bisa disebut juga As-Sunnah. Wahyu langsung atau Al-Quran ditulis semasa wahyu ini diturunkan dan dibukukan di masa awal Islam. Hanya beberapa setelah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala wafat atau masa Khalifah Abu Bakar. Wahyu tidak langsung atau As-Sunnah baru dibukukan pada abad kedua Hijrah atau masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengamalan ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, wahyu sebagai landasan etik. Wahyu berfungsi bila akal difungsikan untuk memahami, maka akal sebagai alat untuk memahami Islam harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri. Bagaimana nilai kebenaran wahyu tersebut? Wahyu sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi ataupun Rasulullah baik secara lafzi atau langsung berupa Al-Quran maupun secara maknawi maupun irsyadi atau tidak langsung berupa As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha benar, mengatasi segala kebenaran yang ada, oleh karena nilai kebenaran wahyu bersifat mutlak dan mengikat juga universal dan lestari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-2 yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 147 yang artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Atas dasar itu, Islam mengajarkan untuk memahami dan mengamalkan
dinul Islam dengan rujukan yang jelas, dengan cara ijtihad dan melarang bertaklid. Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan akal untuk memahami wahyu dengan bimbingan niat ibadah dan ikhlas lillahi ta'ala. Sementara taklid artinya mengikuti pendapat pemikiran orang lain secara membabi buta. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang jelas, yakni sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dibekali akal dan wahyu. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.